kenapa sih keluarga aku jelek begini misal, kenapa sih keluarga aku harus kayak gitu, atau kenapa sih keluarga dia nggak kayak keluarga aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Umar Rara di Motivation Family. Ya, hari ini kita lagi menggunung. Kita lagi ada acara bertemu dengan komunitas Lizikria namanya. Nah, sambil nunggu waktu berbuka, sambil nemenin Rara main di luar, mau bikin konten tentang Rara pengen bikin konten tentang gimana sih cara membreakdown masalah gitu ya. Contohnya kemarin ada bertanya sih, gimana sih cara membreakdown masalah yang beliau pikir masalahnya itu adalah hanya masalah ekonomi. Sepengalaman dan mungkin berdasarkan dari beberapa orang yang saya analisa ketika mereka cerita gitu ya. Mohon maaf jika untuk teman-teman yang mendengarkan cerita ini merasa ini ceritanya diceritakan. Saya tidak menyebutkan nama, tapi saya akan membagikan dan akan mengambil hikmahnya, pelajarannya untuk teman-teman yang lain gitu ya, supaya menjadi pelajaran dan menjadi mungkin solusi juga buat teman-teman yang lain, menjadi hikmah buat teman-teman yang lain ya. Di sini saya bukan maksud menggibahkan ya. Nah, jadi begini. Contohnya nih, misal kalau ada masalah keluarga dan ternyata itu ada di titiknya di ekonomi. Di ekonomi, misal ekonominya tuh ekonomi keluarga kecil ya. Misalnya baru menikah tuh, biasanya kan ekonomi itu jadi masalah pertama gitu ya. Selain kita itu masalahnya tuh karena misal kita kan baru nikah nih, baru kenal, belum bisa terbuka tuh masalah ekonomi gitulah. Jadi berpikirnya tuh masalahnya tuh hanya di ekonomi, padahal bisa jadi kalau kita komunikasikan bisa jadi tuh nggak jadi masalah. Nah, berarti masalahnya tuh intinya tuh bukan di ekonomi aja, berarti bisa jadi di komunikasi juga tuh ada masalahnya gitu. Terus di visi misi pernikahan itu ada masalah gitu. Jadi memang harus kita tuh tahu dulu sebenarnya akarnya di mana sih gitu, akarnya di mana sih sehingga menyebabkan ada ada permasalahan di ekonomi gitu. Contohnya misal kayak gini, awal nikah nih gitu ya, awal nikah tuh kita kan orang yang baru pacaran atau yang ta'aruf pun bisa jadi nggak langsung ya, nggak bisa langsung aku kamu kita udah saling tahu gitu, kamu tahu aku tahu kamu, kayaknya nggak akan langsung kayak gitu deh gitu. Orang yang kembar sekalipun nggak akan bener-bener saling memahami gitu loh ya nggak sih Bi gitu kan ya, nggak bisa saling memahami secara langsung gitu. Nah, sebaiknya memang ketika ada masalah dikomunikasikan, perasaan yang ada di hati itu dikomunikasikan. Kalau minta misal kalau kayak validasi deh gitu perasaan itu, maksudnya gini, aku tuh ada masalah ekonomi nih di keluarga besar gitu, katakan aku harus bekerja katakan sebagai seorang istri, sedangkan kalian baru nikah nih, katakan misal baru nikah dan pasangan baru. Nah, suami itu tidak mengizinkan gitu bekerja sebetulnya, tapi karena ada masalah ekonomi di keluarga besar yang harus dibantu oleh si istri juga, jadi aja berpikirnya itu adalah masalah ekonomi. Padahal bisa jadi kalau dikomunikasikan gitu ya, ini gimana ya jalan keluarnya supaya misal si istri itu tetap di rumah atau produktifnya lewat rumah, bekerjanya di rumah, tidak meninggalkan haknya dan kewajiban sebagai istri di rumah, dan tetap bisa membantu keluarga besarnya. Nah, itu tuh harus dikomunikasikan. Dimulai dari, kalau yang pengalaman saya ya, pertama kita saling terbuka nih sama pasangan masalah visi misi hidup kita. Terus visi kita tuh seperti apa ke depannya, misi kita seperti apa ke depannya gitu. Lalu misal tadinya kita seorang pekerja di perusahaan A ya sebagai seorang istri, terus memutuskan resign, kita harus siap sebagai istri untuk memulai perubahan baru, untuk memulai kebiasaan baru gitu.
meskipun memang tidak semudah berkata ya, tidak semudah ya kata-kata yang saya ucapkan sekarang gitu. Pasti ada perasaan kayak ih malu atuh, ih sayang atuh. Nah, dari kayak gitu pun sebenarnya masalahnya tuh banyak gitu. Jadi bukan ekonomi aja. Jadi intinya harus yang kita ketahui pertama kali adalah visi misi keluarga dulu. Visi misi keluarga, terus kebiasaan di keluarga kecil kalian itu nanti akan seperti apa ke depannya gitu. Apakah kalian ingin membuat rumah tangga yang minimalis misal, atau yang maaf ya yang penuh glamor. Nah itu harus sama-sama. Kadang ada yang berbeda itu jadinya gini, si istri inginnya barang-barang branded, si suami inginnya yang biasa aja, sederhana aja gitu. Nah itu tuh yang kayak gitu pun bisa jadi masalah ekonomi, padahal itu juga ada di masalah bisa jadi mindset. Jadi masalah tuh sebenarnya bukan di ekonomi tok gitu, jadi bukan di ekonomi aja, jadi sebenarnya itu ada di mindset dulu nih yang harus dibenerin. Sebelum ngomongin ke ekonomi, katakan mindsetnya dulu harus dibenerin, terus yang tadi ekonomi komunikasi dulu ya harus dibenerin kayak gitu. Jadi coba kalau teman-teman ini singkatnya dulu ya, coba buat teman-teman yang merasa punya masalah yang seperti itu di ekonomi, coba dicek dulu nih tentang mindsetnya, apakah seperti itu, udah sama belum sama pasangan mindsetnya. Terus yang kedua, komunikasikan tentang kebiasaan orang tua kalian, tentang kebiasaan keluarga kalian gitu masing-masing, dan kalian ambil deh tengah-tengahnya, yang baiknya, yang memang sesuai Allah dan Rasulnya. Kita kemana bareng-bareng yuk. Kalau ada yang salah dari keluarga kita jangan ambil, kita jangan tiru, tapi kita ambil pelajarannya dan kita tetap terima keadaan itu. Dan juga kita juga jangan jadi terlalu membenci keluarga kita yang kenapa sih keluarga aku jelek begini misal, kenapa sih keluarga aku harus kayak gitu, atau kenapa sih keluarga dia gak kayak keluarga aku, dan sebaliknya. Kadang dari situ tuh itulah yang disebut menikah ya. Menikah itu bukan hanya menikah menerima kelebihan aja, tapi kan kelemahan, kekurangan, hal baik dan buruk gitu. Dan kita juga harus bisa mengambil hikmah dari yang buruk, dan jika bisa kita harus bisa memperbaiki yang buruknya itu menjadi lebih baik. Bukan begitu? Begitu bukan? Segitu aja dulu ya. Insyaallah next kita akan bahas lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.